Halo semua, perkenalkan, saya Asri Dinialiani dari jurusan Akuntansi, tim 2 KKN Undip 2022 di Kelurahan Karangayu. Inilah keberjalanan KKN tim 2 Universitas Diponegoro periode 2021-2022 di Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Kelurahan Karangayu merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Semarang Barat yang memiliki 8.868 jiwa dengan luas wilayah 0,66 km persegi. Wilayah kelurahan ini termasuk wilayah dataran rendah dengan pemukiman yang cukup padat karena memiliki 6 RW dan 44 RT. Selama menjalani KKN di Kelurahan Karangayu, kami ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kelurahan. Di antaranya adalah lomba kelurahan layak anak, di mana Karangayu menjadi finalis 6 besar kelurahan layak anak tingkat kota Semarang, yang artinya kelurahan ini memiliki berbagai fasilitas yang ramah bagi anak. Kami juga mendampingi pelatihan drama dalam rangka lomba sosiodrama yang bertemakan Jo Kawin Bocah dalam rangka edukasi mengenai pernikahan dini. Tim KKN juga membantu kegiatan POSPAUD ceria yang dimiliki setiap RW di Kelurahan Karangayu, di mana mereka sedang menyiapkan lomba menari bagi anak-anak PAUD dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77. Kegiatan rutin lain adalah posyandu dan posbindu, di mana kami membantu mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, dan lain-lain, serta membantu proses administrasi selama pelaksanaan kegiatan. Terkadang, kegiatan ini berbarengan dengan pelaksanaan BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional bagi peserta posyandu di RW terkait. Kami juga membantu pelaksanaan PJN atau pemantauan jentik nyamuk yang rutin dilaksanakan setiap Jumat pagi bersama dengan kader FKK atau Forum Kesehatan Kelurahan dan PKK Kelurahan Karangayu. Kegiatan ini bertujuan untuk mewaspadai adanya penyakit demam berdarah di Kota Semarang. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, Kelurahan Karangayu mengadakan kegiatan jalan sehat, senam bersama, dan dimeriahkan oleh pemberian door prize. Tim KKN membantu persiapan kegiatan tersebut dengan menjadi panitia yang bertugas mengatur rute jalan sehat, merapikan door prize, dan menyiapkan segala perlengkapan selama kegiatan berlangsung. Kegiatan ini dimulai tepat pukul 7 yang turut serta dihadiri oleh Camat Kecamatan Semarang Barat. Secara keseluruhan, acara ini berlangsung lancar dan meriah tanpa hambatan apapun. KKN ini memiliki 2 program kerja multidisiplin berupa pencegahan penanggulangan stunting serta pemberdayaan KWT atau kelompok wanita tani. Pencegahan dan penanggulangan stunting diatasi dengan memberi edukasi dan membantu pendistribusian serta menambahkan makanan tambahan bagi anak stunting di lingkup Kelurahan Karangayu. Program ini terbukti ampuh dengan menurunnya kuantitas anak stunting di Kelurahan Karangayu dari 5 orang anak menjadi 3 anak yang masih terindikasi stunting. Sedangkan pemberdayaan KWT atau kelompok wanita tani dilakukan dengan memberikan edukasi mengenai penanaman serta demonstrasi pembuatan minuman herbal dari Sambiloto yang terbukti mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan. Kelurahan Karangayu memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera melalui perdagangan dan jasa yang hebat dengan memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha kondusif. Mata pencarian penduduk Kelurahan Karangayu yang mayoritas pedagang sesuai dengan visi misi dari Kelurahan Karangayu. Dilihat dari letaknya yang cukup strategis, membawa potensi besar bagi kemajuan ekonomi masyarakat di Kelurahan Karangayu.
Saudara, pelaku UMKM menjadi korban paling terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, UMKM juga terus berupaya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dari 65 gelas menjadi hanya 5 gelas yang terjual dalam sehari. Itulah dampak nyata pandemi pada sari tebu petani. Ada 94% UMKM yang mengalami penurunan penjualan. Bahkan temuan ILO bilang bahwa 2 dari 3 UMKM mandek. Usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi ujung tombak pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia. Ada sekitar 60 juta pelaku UMKM yang mampu menyerap lebih dari 100 juta tenaga kerja. Bahkan UMKM mampu menyerap 60% PDB di tanah air. Namun kali ini, UMKM menjadi sektor yang justru mendapatkan pukulan paling berat akibat serangan pandemi COVID-19. Anjloknya pendapatan, maraknya pemutusan hubungan kerja hingga gulung tikar menunjukkan sektor UMKM sangat terpukul. Banyak kemudian pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM yang susah payah menghadapi bisnisnya yang terhambat. Namun sebagian dari mereka ternyata mampu tetap bertahan dengan memanfaatkan sedikit peluang yang ada. Kalau kita ngomong ekspor impor, pasti tidak secepat itu. Kalau kita ngomong sektor manufaktur, juga tidak secepat itu. Apalagi kalau kita ngomong pariwisata, juga tidak secepat itu bangkit. Yang lebih cepat bisa kita bangkitkan, yang lebih cepat bisa berdampak kepada daya beli masyarakat adalah UMKM. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan sektor yang sangat strategis dan menjadi sokong guru perekonomian Indonesia karena banyak menyerap produk dalam negeri, bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, dan memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap perekonomian daerah dan nasional. Pandemi COVID-19 yang sebelumnya melumpuhkan sebagian besar kegiatan masyarakat dan melumpuhkan ekonomi, kini sudah mulai membaik. Dan berkaca pada fenomena pandemi ini, penting bagi para pelaku UMKM untuk dapat mengelola keuangan usahanya dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan edukasi mengenai pengelolaan keuangan usaha bagi UMKM. Program tersebut termasuk ke dalam SDGs nomor 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mengatur keuangan usaha, para pelaku UMKM dapat memanfaatkan aplikasi pencatatan keuangan yang mudah didapatkan seperti halnya buku warung dan buku kas. Lalu, mengapa pemilik usaha harus punya perencanaan keuangan? Hal tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan keuangan, meminimalisasi risiko keuangan, memproduktifkan aset, memberikan keyakinan terhadap keputusan keuangan, serta perencanaan usaha, dan mencapai juga mempertahankan kesejahteraan hidup. Seperti halnya pada salah satu pelaku UMKM bernama Ibu Hiryati yang memiliki usaha berupa produksi keripik tempe sagu bernama Robani. Semua proses produksi dilakukan sendiri bersama sang suami, bukan tanpa alasan. Hal tersebut dilakukannya karena keterbatasan anggaran produksi dan perputaran uang yang kurang baik. Dalam kesempatan tersebut, saya menyampaikan ada 8 tahap yang harus dilakukan untuk memulai perencanaan keuangan. Yang pertama, mengevaluasi kondisi keuangan saat ini. Yang kedua, mengontrol dan mengawasi arus kas. Yang ketiga, memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Yang keempat, menyediakan dana cadangan. Yang kelima, merencanakan proteksi diri dan usaha. Yang keenam, buat target dan rencana pengeluaran. Yang ketujuh, buat rencana dan strategi untuk mencapai target. Yang kedelapan, mengelola utang dengan bijak. Dari kedelapan poin tersebut, Bu Hiryati paling sulit memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha serta pengelolaan utang. Oleh karena itu, diharapkan setelah adanya edukasi ini, pengelolaan keuangan usaha Ibu Hiryati dan pelaku UMKM di Kelurahan Karakayu menjadi lebih